Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Muhammad Zulfa Jawari Nugraha. Today, I will be presenting the result and answer to the question that were given. Let's get started. Number 1, definition of e-commerce. E-commerce or electronic commerce pertains to the transaction of goods and services via the internet. This encompasses online interaction among business, between business and consumer, and among consumer. Notable e-commerce platforms include online retail establishments such as Amazon, digital marketplace such as Shopee, and subscription service such as Netflix. This contemporary modality of commerce has fundamentally transformed retail practices, providing unparalleled convenience, a diverse array of products, and the flexibility to engage in shopping from any location at any time. Additionally, e-commerce encompasses digital products, including but not limited to e-book, software application, and online educational courses. Jadi simpelnya nomor satu itu pertanyaan itu definisi e-commerce. E-commerce itu kayak apa ya, perdagangan gitu, kayak elektronik ataupun perdagangan barang gitu, merujuk pada transaksi secara digital gitu. Nah, cakupannya luas juga gitu, baik itu berjualan ataupun mencakup produk-produk digital lainnya gitu, kayak e-book, kayak perangkat lunak ataupun kursus pendidikan online kayak gitu. Number 2, Islamic ruling on online transaction. In Islam, online buying and selling are generally deemed permissible, halal, provided that they conform to the principles and tenets of Islamic law, specifically transaction must be devoid of elements that are prohibited in Islam, such as gharar, next riba, next fraud or deceit, next prohibited goods. Jadi nomor 2 ini jadi kayak hukum Islam tentang transaksi online tuh boleh atau enggak gitu. Boleh, cuman gak bolehnya tuh ada beberapa poin lah gitu yang menyebabkan gak bolehnya gitu, kayak e-commerce ini ataupun hukum tentang transaksi online ini. Yaitu yang pertama itu ketidakpalsuan gitu, kayak tidak transparan gitu, baik itu penjual pembeli terus penjual gitu, tidak transparan terhadap produk, terhadap harga, terhadap apapun gitu tentang detail-detail barang yang dijualkan gitu. Terus yang kedua itu terdapat bunga ataupun riba gitu, yang yang ada di dalam proses jual beli tersebut gitu, ataupun berupa pinjaman gitu, barang jualan tersebut itu, barang ataupun sesuatu yang diperjualbelikan itu. Terus yang selanjutnya itu penipuan ataupun kecurangan gitu. Jadi penjual itu wajib memberikan informasi tentang produk itu yang jelas dan akurat gitu. Jangan sampai nanti merugikan pembeli gitu. Terus yang terakhir itu barang terlarang. Ini udah jelas ya. Jadi tidak boleh menjual barang terlarang seperti narkoba, seperti senjata tajam, dan masih banyak lagi. Next, number 3, understanding dropshipping and its permissible in Islam. Dropshipping
reason a business model in which a seller, referred to as a dropshipper, markets and sells product to consumer without maintaining physical inventory. Upon receiving an order from a customer, the seller procures the product from a third-party supplier who subsequently ship the product directly to the customer. The seller provides by the difference between the retail price and the wholesale cost permissible of dropshipping in Islam. Dropshipping is generally permitted in Islam if it adheres to Islamic ethical standards, which include transparency, clear terms, halal product, and fulfillment of obligations. Jadi nomor 3 ini memahami dropshipping dan kehalalan dalam Islam. Jadi dropshipping itu kayak model bisnis di mana penjual itu disebut sebagai dropshipping gitu, dan memasarkan ataupun menjual produk kepada customer itu tanpa menyimpan stok secara fisik gitu. Nah, di sini dropshipping itu umumnya diperbolehkan asalkan memenuhi standar etika Islam gitu, yang meliputi transparansi. Jadi tadi ya sama kayak yang tadi, jadi harus jelas gitu. Jadi barangnya itu menjelaskan juga gitu bahwa produk yang akan dikirim tuh oleh pihak ketiga ini mendorong kejujuran, memastikan pelanggaran itu, pastikan itu pembelinya itu memahami proses pembelian. Terus yang kedua, syaratnya yang jelas, dari mulai jadwal pengiriman, deskripsi produk, dan harga harus dikomunikasikan secara transparan untuk menghindari garar ataupun ketidakpastian. Terus produknya yang pasti harus halal. Terus selanjutnya itu pemenuhan kewajiban. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemasok dapat memenuhi pesanan sesuai janji. Nah, jika pemasok gagal mengirim produk, penjual wajib menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Gitu. Jadi, cara ringkasnya, e-commerce, penjualan online, dan praktik dropshipping diperbolehkan dalam Islam asalkan dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan memenuhi standar etika dan peraturan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.